Baik, selamat siang. Ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada siang hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang seniman pengrajin wayang kulit dari Wondertech, yaitu Mbah Sinten Mbah Merto Brambang. Nah, di rumah beliau ini juga ada seorang putrinya bernama Mbak Parti. Nanti saya akan liputan proses produksi wayang Wondertech ini dan akan diawali oleh Mbak Parti sebagai narasumber di sini. Kiranya bisa menjadi apresiasi bagi para pengrajin yang lain dimanapun Anda berada. Selamat siang Mbak Parti. Selamat siang. Terima kasih Mbak Parti sudah menerima saya dengan tim saya, yaitu saya Pak Joko Bayu, kemudian Bapak Dr. Sardimin dan juga Pak Gidalang Hardi. Mungkin saya bisa bertanya lebih lanjut ya Mbak tentang produksi wayang Wondertech yang dilakukan oleh Mbah Merto Brambang. Mbak, ini Bapak ini melakukan aktivitas produksi wayang Wondertech ini sejak kapan Mbak Parti? Kalau pembuatan Simba itu sejak tahun 1965, tapi itu masih kertas. Terus lama-kelamaan itu kan nuruti dalang. Nah, nuruti apa ya, dari sanggar-sanggar, murid sanggar itu loh. Itu kalau pakai kertas itu kan kurang kuat, mudah sobek. Terus diganti sama kertas Wondertech, itu sama cocok. Sebelum Itu sekitar tahun berapa ya itu ya? Ganti Wondertech itu sekitar 93 atau berapa ya? Kalau sampai sekarang sekitar 30 tahun. Sudah 30 tahun. Baik Mbak, jadi kembali kepada perkenalan awal tentang Mbah Brambang ini ya Mbak ya. Jadi mulai sekitar tahun 60-an 65. kalau ya dihitung sampai sekarang kurang lebih sekitar 7 berapa ya? 65 sampai. Ya, pokoknya sudah lama ya Mbak ya. Menurut Anda sebagai putri kandung ya, darah seniman dari Mbah Brambang ini sebenarnya memang otodidak atau keturunan dari moyang eyang atau siapa Mbak menurut panjenengan? Kalau Simba itu bukan keturunan, membuat wayang itu dulu katanya cuma seneng. Simba itu seneng. Iya. Maksudnya orang tuanya Mbah Brambang ini apa ada yang sebagai pengrajin wayang juga? Tidak ada. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Simba itu cuma seneng aja. Oh, jadi hobinya di situ sehingga dikembangkan sampai sendiri. Sekarang ya Mbak ya? Iya. Ya Mbak Parti, ini saya mohon izin nanti akan meliput tentang aktivitas kegiatan Mbah Brambang ini tentang produksi. Nah, panjenengan juga ada apa ya? Ada punya kemampuan sebagai anak kandung dari Mbah Brambang ini Mbak? Punya kemampuan untuk membuat wayang? Insya Allah. Itu kan yang membantu itu cuma saya, Simba itu. Simba itu biasa itu motong. Nanti kalau motong dari pinggir-pinggir aja. Nanti kalau udah selesai diserahkan sama saya. Untuk melanjutkan. Saya yang melanjutkan. Nanti kalau sudah dipahat selesai, diambil simbah lagi untuk diwarnai. Oh, finishing pewarnanya berarti Bapak siapa jenengan ya Mbak Brambang. Untuk finishing pengecatan terakhir ya Mbak. Simbah. Ya. Menurut Mbak Parti ini kan
Bapak ini memang seorang seniman ya. Berarti panjenengan juga mengikuti jejak daripada Bapak panjenengan ini Mbak Pati ya. Iya. Tentu sebuah produksi pengrajin wayang ini memang banyak kalau di Jawa ya. Iya. Dan saya bersyukur bisa meliput kebetulan dekat lokasi Tegamati dengan di sini namanya di Wirun ya, masuk Kelurahan Wirun ya. Di dusunnya apa Mbak sini? Sini Godekan. Jadi pemirsa sekalian, ada lokasinya produksi sentra wayang Wonder Tech ini adalah di Desa Godekan, Dukuh Godekan, Desa Wirun ya, Iya. masuk Desa Wirun. Ini lokasinya di jalan apa Mbak ini Mbak di depannya? Ada nama jalannya enggak? Enggak ada. Kan? Oh pokoknya di dusun Godekan ya Mbak ya. Godekan. Nah kalau kembali kepada cerita awal tadi Mbak Pati, tentu produksi seperti ini menurut panjenengan ya, selama ini Bapak kan sudah berapa puluh tahun memproduksi ini dan sangat telaten, masih bertahan dan setia untuk ini. Ya. Itu bisa mencukupi kehidupan keluarga panjenengan Mbak ya untuk produksi ini. Termasuk Insya Bapak. Allah, alhamdulillah sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Bisa ya. Untuk mencukupi semuanya. Yang penting untuk kebutuhan sehari-hari. Panjenengan juga ikut di sini Mbak? Iya. Oh, nggih. Nuwun sewu, Mbah Brambang niku umurnya pinten, Mbak? Yuswan. Sekitar 85. Sudah 85 tahun ya. Jadi memang profesinya Mbah Brambang ini sejak dulu itu sudah sampai sekarang profesinya ini, Mbak. Iya. Oh iya. Baik pemirsa sekalian, saya akan melanjutkan proses liputan daripada produksi wayang Wonder Tech ini. Ini sudah ada Mbah Brambang yang sementara melakukan aktivitas menatah ya. Nuwun sewu nggih Mbak Pati nggih. Ini adalah Mbah Merto ya. Sugeng siang Mbah Merto. Nggih, matur nuwun kula pun saged liputan kalian panjenengan. Mbah Merto menurut ceritanya putri panjenengan Mbak Pati sampai sampun kurang lebih 40 sampai 50 tahun nggih Mbah nggih. Iya. Nggih. Untuk proses niki Mbah, proses pembuatan wayang ini pemirsa sekalian, ternyata bahannya itu dari apa Mbah ini Mbah? Kertas Wonder Tech. Ini kertas Wonder Tech ya. Ini kertas Wonder Tech. Kemudian sebelum ini ternyata ada semacam jiplakan atau mal namanya. Ini tokoh apa Mbah Meton ini? Ini nggih Dosomuko. Ini pesanan nggih Mbah nggih? Nggih, pesanan. Jadi ada tokoh Dosomuko ternyata di mal dulu. Sebelum di mal itu dilukis dulu nggih Mbah nggih. sebelum sudah jadi latahan. Nggih. Wis ada dilukis. Oh, dilukis terus dipahat nih. Nah, jiplakannya itu di atasnya kertas ini pemirsa sekalian, kemudian ditempel di tempat ini kertas Wonder Tech tadi, baru mulai dipahat pelan-pelan. Nah, ternyata ini alat-alat pahat ini banyak sekali pemirsa sekalian. Ini kurang lebih sekitar berapa Pak Ardi kemarin ini pahatan? Kadang ya. Ini dengan berbagai macam bentuk alat-alat pahat ini ternyata. Nah, ternyata pembuatan wayang duplek ini bukan dari kulit ya, ini dari Wonder Tech tadi. Jadi semacam terpal tapi kuat sehingga bisa bertahan lama. Ini banyak sekali alat-alat pahatan dan tentu punya tingkat kesulitan tersendiri. Panjenengan sudah sekitar kurang lebih sekitar tahun nggih Mbah nggih. 55 tahun. 55 tahun ya pun. Mudah-mudahan nanti Mbah Merto tetap senantiasa bisa melakukan aktivitas ini, karena memang produksi wayang Wonder Tech itu mungkin tidak terlalu banyak. Kebanyakan itu wayang kulit yang diproduksi oleh ini. Nah, ini suasana nuwun sewu Mbak Pati kalau liput niki. Ini adalah suasana sanggar wayang kulit, produksi wayang kulit di daleme Mbah Merto atau Mbah
Brambang ini adalah koleksi-koleksi wayang kulit dengan foto-foto keluarga Mbah Merto. Ya, ini yang dipajang di seluruh dinding penuh. Ini adalah campuran foto-foto keluarga. Termasuk di sini juga ya ini ada juga wayang-wayang kulit yang sudah ini Pak Sajimin, ini ada yang dimasuk dalam plastik itu adalah wayang-wayang pesanan yang sudah jadi ya, tinggal mungkin ada pesanan ya. Ini juga ini adalah tempat atau meja ya. Meja untuk ngecat. Oh, untuk mengecat di sini ya. Pengecatnya tempat ini Mbak Pati. Oh, iya. Ini banyak sekali. Ah, ini nama aslinya seniman wayang kulit namanya kebetulan itu Pak Merto Wirjo ya. Ini adalah dinding dari rumahnya Mbah Merto atau yang biasa dikenal itu Mbah Brambang ya. Ini juga lukisan mungkin sudah cukup lama ini. Ketika Mbah Merto ini memproduksi wayang-wayang Wondertek ya. Saya juga baru tahu ada wayang selain bahannya itu dari kertas duplek, juga ternyata ada kertas Wondertek. Nah ini Mbak Parti sementara mengeluarkan wayang-wayang produksi dari Mbah Brambang ini ya. Ini cukup banyak produksi wayang, dan ini tentu sudah ada pemesan-pemesan. Nanti saya akan berbicara lebih lanjut tentang marketing. Apabila ada pemirsa sekalian yang pecinta wayang terutama, nanti saya akan tanyakan lebih jauh kepada Mbak Parti sebagai putri dari Mbah Merto. Nanti harganya berapa, kemudian proses pengiriman dan seterusnya bagaimana. Saya juga pada siang hari ini ditemani oleh Bapak Dalang Ki Suhardi yang sementara memegang tokoh wayang Werkudara. Nanti akan saya tanyakan kepada beliau filosofi tentang seorang tokoh wayang. Nah, ini yang dipegang Gatot Kaca. Oh, Gatot Kaca ini ya, Pak. Ini Gatot Kaca. Niki Pak Ardi punya kesenian ini. Ikonnya Pak Ardi. Nanti saya akan tanya lebih lanjut tentang niki Mbak. Mungkin bisa panjenengan duduk mawon. Ya. Mbak Parti nun sewu dan ngadap ke kamera. Niki ini pemirsa sekalian adalah toko Anoman ya. Ini Anoman, dan ternyata kuat ya ininya, kuat sekali ini. Bahannya itu kuat ya. Mbak Parti, saya akan bertanya lebih lanjut Mbak. Ini sekali untuk promosi ya Mbak ya, Nun sewu, supaya nanti bisa dikenal di masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kalau Tuhan berkenan bisa pesan wayang ini ke sini nanti ya. Mbak Parti, ini wayang pun yang sudah jadi ya Mbak ya? Sudah jadi. Ini satu buah wayang contoh ini yang Anomannya harganya berapa Mbak? Kalau Anoman itu harga 90. Satu wayang ini 90.000 pemirsa sekalian. Satu wayang ini bolak-balik memang, dan memang kalau wayang bolak-balik ya. Apakah masing-masing tokoh wayang itu harganya lain-lain Mbak? Ini macam tokoh yang lain-lain. Yang ini yang kecil ya, yang agak kecil. Nah, ini berapa Mbak ini Mbak? 70.000 ya? Iya. Saya pikir ini relatif murah, artinya kalau lihat itu ini bahannya kuat sekali. Ternyata saya juga baru tahu ada bahan yang kemudian ada kasar ya, bahan Wondertek-nya ini. Ini wayang apa Pak Hadi ini? Itu wayang kembar. Nakula. Itu Nakula Sadiwa ya. Nakula Sadiwa. Terus yang ini tadi, kemudian yang gunungan itu Mbak? Gunungan. Iya. Yang gunungan ini harganya pinter Mbak ini? Sekitar 300 kalau ini. Oh, ini 300 ya? Iya. Oh, ya ini karena besar ya. Besar, bahannya Ya, kan lain, ya. terus pembuatan itu untuk mahat aja itu sekitar 2 hari. Oh iya, yang mahal ini kan harganya. Kemarin ketika saya wawancara dengan Pak Ki Dalang Hardi, mungkin Pak Hardi ini kebetulan Pak Jena di sini. Filosofi tentang ini kain Mbak ya. Mungkin bisa pegang.
filosofi kayon kemarin yang panjang sampaikan pada saya itu apa Pak? Kayon itu kekarpan. Kekarpan. Kemauan. Jadi digambarkan, kenapa harus digambarkan dengan sebuah hutan kemudian ada Ini sebuah hutan ini. binatang-binatang. Sebuah hutan ini menerangkan filosofi keadaan di hutan itu kayak gini. Ada hewan, ada ya hewan komplit ini. Oh iya. Jadi filosofi kayon itu adalah sebuah kehidupan di di dunia ini ya. Kenapa ada tokoh raksasa di depan pintu gerbang itu? Itu untuk penjaga. Oh penjaga daripada hutan ini. Ya. Cingkorobolo, Bolupoto. Oke, saya kembali ke ini Pak Hati, mau bisa dipegang tokoh Gatot nanti saya akan lanjut tentang tokoh. Mbak Parti non sewu ini tadi ini harganya rata-rata itu berarti dia di bawah 100.000 Mbak ya. Kalau yang Werkudara ini berapa Mbak yang besar ini? 100. Oh ini 100 ya? Iya. Ya ini artinya ini saya pikir relatif murah kalau memang karena bahannya itu kuat sekali ternyata. Saya pernah beli di Solo tuh sudah rusak itu baru karena nggak tahu dari apa itu. Dari yang Biasanya dari kulit kertas. Oh iya. Oh. Nah ini toko Werkudara ini pemirsa sekalian ini harganya hanya 100.000. Kalau saya pikir ya nanti kalau tambah ongkos kerja ya minimum sekitar 150 lah. Kalau ongkos kerjanya kan yang pembeli yang nanggung Mbak ya. Iya. Biasanya. Ini Werkudara itu ini bolak-balik pemirsa bolak-balik jadi sama. Memang wayang kan harus bolak-balik. Ini toko Werkudara. Jadi menurut saya ya cukup murah kalau dilihat dari tingkat kesulitan, kemudian bahan-bahan itu kan kuat sekali yang tadi bilang kertas Wondertech tadi ya Mbak. Iya, kena air enggak. Iya. Untuk pemesanan itu Pak, nuwun sewu nanti bisa sampean sampaikan mungkin lewat nomor HP Mbak ya. Bisa. Bisa enggak Mbak? Nanti bisa sampaikan saja nomor HP-nya panjenengan pinten Mbak, monggo. Ini mau lihat di sini Mbak, ke kamera. Saya enggak hafal. Oh, enggak Biasanya hafal. kayak Oke, di nanti dipasang kita ada. ya. Dipasang. Yang di depan nanti kita Nanti tak lihat. kasih Iya. kartu nama aja. Iya. Berarti produksinya Mbak Merto ini sudah ribuan wayang Mas. Artinya sudah sekian puluh tahun ini tentu sudah banyak dan yang di plastik ini pemirsa sekalian mungkin Pak Jemi bisa ini adalah yang sudah jadi yang siap untuk dipasarkan. Nun sewu Mbak, teknik pemasaran selama ini panjenengan dijual atau dijual tuh di mana Mbak? Biar selain di online Mbak. Di pasar Bekonang. Itu setiap pasaran. Dan buka plastik Mbak. Terus Oh di pasar setiap Bekonang tuh dijual di situ. Nah, kalau hari pasaran. Oh hanya hari pasaran Hari saja. pasaran Kliwon, Kliwon. Mbak. Tapi Iya. kalau setiap hari itu mangkal di pinggir jalan. Oh di sebelah mana Mbak? Nah, sebelah Yang pom bensin pom Wirun? bensin. Oh pom ya bensin Pak, kemarin maju sedikit. Pak Suhardi ada Mas siapa Pak Arti? Mas siapa? Mas Seno. Pak Seno. Ya, jadi pemirsa sekalian, jika seandainya mungkin ada yang berminat untuk beli wayang produksi daripada Mbak Merto Brambang ini, bisa dijumpai di pasar Bekonang setiap Kliwonan. Ya, di samping itu juga di samping SPBU Wirun ya, itu setiap hari kalau Mbak. Setiap hari. Oh, panjenengan dhewe sing masih. Apa ada? Pak Seno sama Oh, Mas Seno. anak. Pak Seno Yang sama kecil tuh anak. Mbak, coba minta maaf. Yang kecil paling kecil itu Mbak. Oh Putren. Ini apa Pak Adi? Tokoh apa ini? Itu Trisonolo ya. anu enggak. Komorate. Oh Merate. Oh. Ya itu pasangan Oh, Dewa ini pasangan suami istri ya. Dewa Asmara itu. Ini apa Pak? Yang ini siapa Pak? Komojoyo. Mojoyo. Sama Jaya ya. Kalau ini Kamarate. Morate. Oh, ini suami istri. Kalau yang paling kecil ini wayangnya Mbak ya. Iya, Ini regane pira Mbak? 50. Oh, ini 50.000 pemirsa sekalian. Artinya untuk saya senang itu pajang wayang itu di kamar tamu biasanya atau di kamar keluarga juga bisa ya. Karena ini menandakan bahwa di Kupang itu kan ada keluarga Jawa K2S itu. Jadi saya lihat semua keluarga itu punya dipasang wayang-wayang gitu ya. Iya, bahwa kita ini adalah orang Jawa di mana berapa tetap mengingat
kita punya budaya Jawa yaitu wayang. Nah, ini 50.000, kalau yang lebih besar tentunya lebih mahal Bang ya. Iya, 70. Jadi memang saya pikir relatif sangat murah ya. Oke, kita kepada Pak Dalang Hardi. Terima kasih matur nuwun Pak Hardi sudah ditemani sama cucunya anaknya yang ganteng ini. Pak Hardi, panjenengan bisa menyampaikan tentang filosofi tokoh seorang tokoh wayang, Pak. Ini tokoh apa Pak Hardi? Ini Gatotkaca. Bisa disampaikan Pak, ini tokoh Gatotkaca itu karakternya dan seterusnya apa? Karakternya sih ya Keras, Pak. Raden Gatotkaca ini ya. Ini ibunya itu Raseksi sebenarnya. Raseksi Raseksi. atau Raksasa perempuan. raksasa perempuan. Iya, iya. Ini anak dari Werkudara. Namanya Werkudara. ya. Ini sekarang di Keraton Pringgondani. Sebenarnya bukan kesatrian ya, keraton juga. Pringgondani itu keraton. Oh, keraton. Iya, bukan Ya kesatria. menguasai keraton kerajaan raseksa sebenarnya. Raksasa Buto. Keturunannya eyang buyutnya Gatotkaca yang dari ibu itu raseksa semua. Prabu Kalau dari Prabu Tremboko itu ya. ya Prabu Tremboko. Kalau dari segi sejarah di Mahabharata ini cucu Pandu. Cucu Prabu Pandu Dewanata dari Hastina. Seorang tokoh wayang, ini contoh saya Kak Panjenengan kita mau pegang tokoh wayang Gatotkaca itu ada cerita Gatotkaca Gandrung, kemudian apa Rabine Gatotkaca atau apa nggak salah, terus gugurnya Gatotkaca dan seterusnya. Itu memang cerita-cerita itu memang sudah pakem ada seperti itu, tentang satu tokoh itu memang ada. Kalau gugurnya Gatotkaca itu pakem. Kalau Gandrung carangan ya. Carangan. Oh, Kalau carangan. Enggak, Carangan. kalau pakem Itu memang ada ceritanya. ada ceritanya asli dari Mahabharata. Terus lahirnya Gatotkaca kan ada Pak Adi ya? Ya. Lahirnya Gatotkaca. Itu carangan juga. Carangan itu apa Pak? Itu bisa dikarang. Dikarang. Oh, Versi baru. Bisa. Versi baru, Mas. Berarti bukan dari India. Bukan Iya. dari India. Kalau dari India kan nggak seperti itu. Seumpama ya dari India ya. Dari India Drupadi itu kalau di India itu Suaminya 5. suaminya 5. Pendawa semuanya. Padahal kalau Jawa punya enggak. Yudhistira hanya Hanya Yudhistira atau Puntadewa. Iya. Gitu. Kalau di India beda. Ya. Jadi tokoh Gatotkaca ini kebetulan juga Pak Ki Dalang Hardi sudah mendampingi saya bersama Bapak Dr. Sardimin dan sebagai narasumber tadi Mbak Merto. Merto Wirjo atau dipanggil biasanya Mbak Mbak Merto Brambang dan Brambang. Mbak Pati ya. Sama putrinya Mbak Parti juga saya ditemani anaknya Pak Dalang Hardi ini. Indra. Mas Indra ya. Kembali kepada produksi wayang nih Mbak. Tentunya sudah sekian puluh tahun Pak Merton itu sudah menjadi seorang seniman karena memang yang disebut dengan pengrajin itu pada hakikatnya adalah seorang seniman. Untuk generasi penerus Mbak, kan panjenengan sudah mempunyai keahlian itu. Tentu ada rencana untuk mungkin Pak Putra atau Putri panjenengan untuk meneruskan profesi ini Mbak. ada. Itu anak saya yang kedua ini. Itu sudah juga mulai dari kecil itu sudah latihan ini untuk ini. Enggak, itu kan baru lulus dari SMKI tahun ini. Oh baru lulus. iya. Terus kalau ada pesanan-pesanan wayang itu ya saya suruh sedikit-sedikit. Kalau untuk pembuatan pusaka-pusaka itu Oh, udah yang- diambil alih sama anak saya. Oh yang sederhana-sederhana. Iya, udah diambil alih. Iya. Atau untuk membuat tangan-tangannya aja itu bisa bantu-bantu. Tapi kalau untuk Kayak badannya gitu belum berani. Oh Masalahnya apa ya? Berani. Masalahnya rumit. rumit ya. Rumit. Kemudian untuk finishing ini, apakah kemampuan untuk finishing pengecatan terakhir itu hanya Mbak Merto sendiri yang bisa Mbak? Iya, baru sih Mbak. Kalau saya
panjenengan bisa punya kemampuan untuk melukis dengan warna ini. Insya Allah. Oh, Baru masih latihan sedikit-sedikit. Ini catnya ini apa Pak? Desainnya dengan cat apa ini Mbak? minyak. Cat minyak ya? Macam Raja Lot apa? Berarti sama dengan saya. Yang lain kalau pakai cat minyak. Cat ya apa dari minyak pokoknya bukan iya. Bukan cat air itu bukan. Oh, Minyak. Kalau wayang kulit beda lagi. wayang kulit beda lagi. Ini kalau saya lihat memang bentuknya seperti wayang kulit ya. Apa itu kuat sekali ini. Ini kalau kena air enggak rusak ya, Mbak. Pemirsa sekalian ini saya juga bukan pemis ya. Maksudnya ini saya saksikan sendiri bahwa bahan daripada Wondertech tadi ternyata kuat sekali ini dan lentur ya, artinya agak enggak terlalu tebal. Ini ku damel kulit nggih saged. Nggih. Ning pasarane mboten ndang payu. Nggih, karena mahal. Kelarangan mahal. Oh, sehingga pakai dahaban iki. Suwe mboten payu mboten ndang iso nempuh. Ada sing Nah, nggih. Oh, ngaten. Niki Pak Dimin mungkin jadi ribet. Ya tadi setelah selesai Mbah Merto menjiplak ini dari malnya ini sudah ditaruh di kertas di bawahnya itu kertas duplek, kemudian dipahati pelan-pelan ya. Nah, niki tentu membutuhkan sesuatu kesabaran yang luar biasa karena memang apalagi Mbah Merto ini sudah saya tanya kepada putrinya Mbak Pati itu yuswanya sudah 85 tahun. Kayak gini. Oh, ini yang ya. Nah, ini pemirsa sekalian, ini yang sudah jadi ya, Mbak. Sudah setengah jadi. Ini sudah ditata oleh Mbah Merto tadi. Ini toko apa Bolodiro tadi? Baru sepertiganya. Oh, baru sepertiganya ya, Pak. Itu Rahwono itu. Ini kalau dilihat dari depan, ini malnya nih, yang ini malnya, ini malnya. Niki memang bandingnya kali ini kurangnya pripun. Nggih padha, Pak. Padha nggih. Nggih. Hanya niki mau niku raine niku ning niki digamel sanggit ngeten. Oh, anu niki sing desane niki, Bang. Nggih. Tangane niki to. Ini enggak bisa digerakkan, maksudnya ini tapi ini nanti tangannya satu, betonnya ngoten niku. Nah, ini kalau dilihat dari depan ini yang sebelum jadi 3% begini. Ya ini adalah yang aslinya yang dipakai yang ini nanti. Ini Yang biru. yang ini malnya nih pemirsa sekalian. malnya. Belaknya. Ya, belaknya. Nah, ini sementara Mbah Merto sementara masih proses produksi. Kemudian tadi Mbak Parti juga sudah menjelaskan tentang bagaimana seandainya ada pemirsa yang mau berminat untuk membeli wayang-wayang ini, yaitu Pak Sardimin tolong. Ini yang udah jadi, Oh, yang iya. dipotong Simbah itu. Ini yang sudah jadi seperti ini. Nah, ini pemirsa sekalian, ini wayang yang ini ya nanti kan begini nanti ya, begini. Nah, ini wayang yang sudah jadi, kemudian ini yang baru jadi sekitar 30% ya. Yang dipakai ininya. Kalau pahatan dari sebelah sini ya begini, ini berhadapan ini kan sama persis. Ini toko apa Dosomuko? Ah, toko Dosomuko. Kalau yang Dosomuko ini harganya pinten Mbak nih, Mbak? Itu sekitar 150. Oh, 150. Memang standar karena sesuai dengan tingkat kesulitan biasanya. Iya. Menentukan rego niku dari tingkat kesulitan ya, Mbak. Kesulitan. Dan ukuran itu. Banyak. Menawi sing paling susah niku gawe wayang nopo, Mbak? Ya susah niku mboten jepun ngan piso mboten enten barang susah. Semuanya Ada yang Cocok susah. regane. Oh, cocok regane iki. Artinya jane mboten susah, kalau Cocok harganya ya nggak susah. Iya. Paling lama atau paling cepat. Kalau yang itu Pak Arti menurut saya jangan ambil ke sini. Ini boleh ada gagang. Gapit. Wedangan. Gapit. Ya, pengen pegang mau Mas. Nah, ini pemirsa itu gapit itu adalah namanya apa nih Pak Arti kalau ini apa untuk menjepit wayang itu gapit ya. Ya kabeh. Nah, ini gapit. Ini nanti saya pernah lihat di tutor itu. Nanti ditaruh seperti ini. Saya pernah melihat tutor ini. Jadi nanti begini terus dilengkuk-lengkuk begini baru diikat ini.
Jadi lengkukan ini memang harus dilengkuk gitu ya Pak? Nggih Pak. Dapatnya mungkin mau ukuran wayangnya. Oh, sesuai dengan wayang. Kalau wayang gede berarti ininya gede ya, Mas? Itu kan ukuran Bentuknya juga. Ini dari kayu nih, Pak. bambu. Oh, bambu ya. Saya pernah pesan ini di Jogja tuh apa mahal sekali karena ada ongkos kirimnya. Ya, mudah nanti saya pesan di sini aja. Karena wayang-wayang saya itu Mbak belum saya kasih ini karena saya agak kesulitan membuat ini. Ya saya sementara pakai gagangnya lurus-lurus itu. Nah ini adalah namanya gapit wayang, nanti di ini begini. Ya, ini pemirsa sekalian kita tadi sudah meliput tentang proses produksi. Namanya sanggar pengrajin sanggar wayang apa Mbak ini? Oh Mbah apa? Pokoknya cuma Mbah Brambang. Cuma pembuatan wayang gondreng Mbah Brambang gitu. Nanggap ini bambu. Oh. Terus Disambung disambung. dan itu. Oh ini sambungan toh Pak? Mereka nek langsung rotan, injek Patah. tangkap itu mungkin nyebret. Oh. Nah kalau berat nggak bisa. Pecah. Siset ngoten. Jadi ini di bawah ini Bambu. bambu. Terus ini kerotan toh Pak? Rotan. Oh saya lebih mudah. Tapi kita tadi ini bambu semua. Padahal ini sambungannya seperti ini Pak. Oh. Saya bambu semua ya ada Pak. Bambu semua ada. Ada yang bambu. Oh iya. Wong itu pada ganti rotan, semua bambu semua. Ganti rotan itu untuk Tidak ada sambungannya. Tapi kekuatan itu lebih bagus sih kalau disambung atau langsung dengan bambu semua gitu Pak.